Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar jaringan atau network fundamental. Sebelum kita mengetahui apa sih jaringan komputer itu, kita bakal mengenal dulu bagaimana jaringan komputer itu bekerja. Atau kita bakal mencari tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari jaringan komputer itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi dan juga beberapa implementasi pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di dunia digital ini yang sekarang serba canggih itu, pasti penting kita mengetahui bagaimana para device-device ataupun perangkat-perangkat itu bisa saling terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat implementasi dari jaringan komputer. Pengertian dari jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang bisa saling bertukar data dan bertukar informasi. Kita coba lihat lagi videonya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana komputer itu bisa bertukar data, bertukar koneksi, dan juga bertukar informasi. Sehingga informasi dari komputer A ke komputer B itu bisa saling terhubung ketika ada komunikasi di antara keduanya. Lalu, gimana sih cara kedua komputer itu bisa saling terhubung? Jadi, ada dua mekanisme. Yang pertama di sini menggunakan wireless atau kabel. Dan kabel yang bisa digunakan itu adalah kabel UTP, yang dimana jenis media transmisi kabelnya yaitu LAN, Local Area Network. Untuk kabelnya itu mempunyai berbagai jenis warna, entah itu mau warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Yang penting itu adalah sebuah kabel media transmisi dengan berjeniskan UTP. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada RJ45. RJ45 ini fungsinya sebagai penghubung utama dalam jaringan komputer, memungkinkan transmisi data yang stabil dan cepat antara perangkat seperti komputer, router, dan juga switch. Selain itu, kalau misalkan pakai wireless, pakai kabel terus, kayaknya bakal kurang efisien. Kalau misalkan kita menggunakan banyak sekali kabel, komputer terlalu banyak kabel yang saling kelihatan di mana-mana. Jadi, apakah harus pakai kabel saja? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan juga yang namanya wireless atau media nirkabel. Jadi, kalau misalkan tadi yang pertama itu kan kita menggunakan wireless ya teman-teman, menggunakan kabel. Nah, di opsi yang kedua ini kita menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel, yaitu dengan sebutan wireless. Kita bisa memanfaatkan WiFi ataupun jaringan internet lainnya yang bisa menghubungkan kita dengan data atau wireless tadi. Nah, kalau biasanya itu kalau biasanya itu kita menggunakan paket data ataupun WiFi, hal seperti itu maka jika kedua komputer tersebut saling terkoneksi dengan internet atau wireless, maka dua komputer itu bisa dinyatakan atau bisa disebut juga dengan jaringan komputer. Jadi, selain menggunakan kabel, kita juga bisa menggunakan yang namanya nirkabel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh jaringan atau topologi yang kedepannya akan kita pelajari. Di sini, teman-teman bisa lihat yang dimaksud dengan port. Yang disambungkan dengan kabel UTP ini. Nah, yang disambungkan dengan kabel UTP ini adalah port Ethernet ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membuat topologi sederhana yang terdiri dari satu switch
dan dua PC ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sambungkan si PC-PC ini menggunakan kabel. Kita sambungkan PC1 dan PC2 ini ke switch dengan menggunakan kabel ya teman-teman. Kalau udah tersambung keduanya, kita bisa sesuaikan. Ya Allah, kita bisa sesuaikan dulu. Nah, kalau di dalam jaringan itu, identitas ini dinamakan dengan IP address ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan node identitas atau IP address. Nah, kalau di dalam jaringan itu identitas itu dinamakan dengan IP address ya teman-teman. IP address ini adalah ada regdeg. Nah, di sini saya akan menambahkan node IP address atau identitas ya teman-teman. Nah, kalau di dalam jaringan itu identitas ini dinamakan dengan IP address. IP address ini adalah suatu alamat atau jaringan komputer untuk memudahkan kita atau mengetahui identitas yang ada pada komputer ini. Jadi, ketika kita akan mengirimkan paket ke PC2, ke PC1 ini, ke PC2 ya teman-teman. Anggap ini PC1 dan ini PC2. Ke PC2 ini, kita itu udah tahu nih IP address-nya itu berapa. Kita udah punya tujuan atau alamat dari IP komputer 2 ini. Di sini saya akan memberikan IP address untuk si PC yang pertama dan PC yang kedua ini. Kita tambahkan node lagi ya teman-teman. Untuk PC1 dia mendapatkan IP misalkan 192.168.1.1. Dan untuk yang PC2 itu 192.168.1.2 gitu ya teman-teman. Nah, kan di sini kita udah sudah mempunyai IP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa klik si PC yang pertama ini, lalu teman-teman pilih menu desktop ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih IP configuration. Kalau udah di sini teman-teman bisa masukkan IP PC pertamanya yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita tambahkan aja ini. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Setelah itu untuk subnet max-nya itu 255. Setelah itu untuk default gateway-nya kita biarkan seperti ini, dan juga DNS servernya kita biarkan default aja. Kalau udah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di PC2-nya ya teman-teman. Kita ke menu desktop, setelah itu kita ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP PC2 yang sudah kita tambahkan tadi, yang sudah kita tambahkan di node tadi ya teman-teman.
Bisa teman-teman lihat di sini untuk IPPC 2 ini 192.168.1.2 gitu ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Lalu untuk bagian subnet max-nya itu dia mendapat, untuk bagian subnet max-nya itu kita biarkan 255. Lalu untuk bagian default gateway-nya kita biarkan 00 saja seperti ini. Dan untuk bagian DNS-nya juga kita biarkan 00, kita biarkan default saja. Kita cek ulang. Nah, udah ya. Selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya, apa sih fungsi dari logo pesan dan komen prompt tadi? Fungsinya itu untuk mengetahui kita apakah si PC ini sudah saling terhubung atau belum ya teman-teman. Jadi kalau misalkan si PC-nya sudah saling terhubung, pasti bakal ada kalimat reply from dan TTL. Kalau misalkan belum terhubung, kita coba ping ke alamat IP yang belum ada ya teman-teman. Di sini saya coba ke IP yang dua angka terakhirnya itu 1.3. Di sini itu dia itu belum ada yang punya gitu ya teman-teman, belum ada komputer atau PC yang punya. Jadi kalau misalkan kita ping, di sini sudah dipastikan gagal ya teman-teman karena belum bisa gitu. Nah, di sini bakal ada informasi request timeout atau RTO. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan pembelajaran yang akan kita bahas ke depannya. Di sini ada 16 materi ya teman-teman. Ada network fundamental, IP address dan subnetting, networking model, pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN dan trunking, menghubungkan antar VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, port security, spanning tree protocol, other channel, static routing, dynamic routing, EIGRP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP, dan yang terakhir di sini ada access control list gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar ketika kita ingin menghubungkan Cisco secara real device gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu cara atau langkah-langkah untuk mendownload Cisco-nya. Teman-teman bisa masuk ke Google Chrome ataupun apa itu. Di sini kita klik Cisco. Nah, kalian pilih yang ini ya teman-teman. Setelah itu kalian klik enter. Kalau udah, teman-teman bisa pilih yang ini, yang Cisco Networking Academy. Bisa diklik. Kita tunggu masuk ke halaman webnya. Kalau udah masuk, kalau misalkan teman-teman belum login, teman-teman bisa klik yang login ini. Kalau misalkan udah pernah login, udah ada emailnya, teman-teman bisa langsung masuk. Kalau misalkan belum, teman-teman bisa daftar. Jadi teman-teman klik yang ini. Setelah itu nanti teman-teman masukkan negaranya Indonesia. Untuk provinsinya saya pilih yang provinsi Jawa Barat. Setelah itu untuk tahunnya bisa menggunakan tahun lahir teman-teman ya. Kalau udah, ini untuk bulannya bebas. Setelah itu klik continue. Karena saya sudah mencoba login, jadi di sini saya langsung login saja. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang getting started ini. Setelah itu di bagian ini kalian teman-teman bisa kliknya resume. Setelah itu di modul yang pertama ini teman-teman bisa pilih yang 1.0 0.3 ini.
Sebenarnya di sini ada ya cara atau langkah-langkah untuk mendownload Cisco, jadi langsung saja teman-teman nanti tinggal klik di modul pertama ini di bagian 1.0.3. Teman-teman bisa klik yang link web ini ya. Kalau sudah masuk ke halaman webnya, teman-teman bisa lihat di bagian step pertama ini. Untuk Cisco-nya bebas ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan macOS, teman-teman bisa pilih yang macOS. Kalau teman-teman menggunakan Ubuntu, teman-teman bisa pilih yang Ubuntu. Kalau teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa juga pilih yang Windows. Di sini kalau udah, kita langsung klik. Nah, di sini bakal ada notif downloadnya. Karena saya sudah mendownload, jadi ini bisa saya jeda aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah bentuk dari Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan mengenal apa saja sih yang ada di dalam Packet Tracer ini, terutama yang ada di menu di bawah ini ya, teman-teman. Di sini ada network device, ada komputer, ada device, ada connection. Lalu di sini ada router, ada switch, ada hub, ada wireless device, ada security, dan juga ada WAN. Di sini saya akan mencoba membuat contoh topologi. Di sini saya akan menambahkan satu router, satu switch, dan satu PC ya teman-teman. Nah, gimana sih agar si router, switch, dan PC ini saling terhubung? Kita itu perlu menggunakan yang namanya kabel. Untuk kabelnya ini berbagai jenis ya teman-teman, banyak. Ada USB, ada octal, ada serial, ada koaksial, ada PON, ada fiber, ada cross, dan lain-lain. Ada konsol juga. Di sini tetapi saya di sini akan menggunakan kabel yang automatikal ini ya teman-teman, yang otomatis. Yang pertama di sini saya hubungkan PC ini dengan switchnya, lalu kita hubungkan juga switch ini dengan routernya gitu ya teman-teman. Kalau udah, kita sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini kita belum memulai konfigurasinya. Di sini kita cuma menambahkan dulu perangkat-perangkatnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas, di sini ada logikal dan fisikal. Apa bedanya logikal dan fisikal ini? Di sini kita masuk ke mode fisikal terlebih dahulu. Di mode fisikal ini kita itu seolah-olah berada di jaringan yang sangat real gitu teman-teman. Seperti di sini ada home city, ada corporate office, dan juga ada main wiring closet gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada rack ya teman-teman. Jika kita lihat di logical, yang kita tahu di sini kalau router itu bentuknya bulat, switch itu bentuknya persegi, dan PC itu bentuknya seperti ini. Tapi sebenarnya router itu bentuknya persegi panjang gitu, nggak bulat gitu ya teman-teman. Jadi router itu bentuknya seperti ini, persegi panjang. Lalu ini switch, dan belakangnya pun kayak gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin konfigurasi secara real device tapi gak ada device-nya, teman-teman bisa menggunakan mode fisikal ini. Di sini kita coba tambahkan satu laptop ya teman-teman di sini. Kita coba perkecil. Nah,
Di sini saya sudah tambahkan satu laptop ya. Nah, selanjutnya di sini kita hubungkan kabel ya teman-teman. Untuk kabelnya teman-teman bisa lihat di sini kabelnya itu benar-benar kayak real gitu ya teman-teman, enggak kayak yang di Logical. Coba teman-teman lihat lagi di Logical. Kalau di Logical itu kabelnya kayak gini, cuma berbentuk lurus gitu, kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau di Physical itu kabelnya itu benar-benar kayak real. Di sini kita coba menggunakan kabel konsol. Jadi kita di sini pertama kita matikan dulu. Setelah itu kita sambungkan kabel ini dari RS232 ke konsol ya teman-teman. Kita cari konsol. Nah, ke sini. Bisa teman-teman lihat. Kita perkecil. Bisa teman-teman lihat di sini. Kalau misalkan teman-teman mau konfigurasi secara real gitu ya, tapi gak ada device-nya, teman-teman bisa menggunakan mode Physical ini. Jadi di mode Physical ini itu kita konfigurasi kayak di real life gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat di mode Logical, tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan gimana sih kalau misalkan kita ingin konfigurasi di mode Logical ini? Di mode bisa ya teman-teman, pastinya bisa. Kita coba di sini klik router. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi simulasi tapi malas ngetik, teman-teman bisa menggunakan mode config ini ya. Nah, di sini kita coba klik di laptop ini. Kita klik menu desktop. Klik menu desktop, device. Kita klik menu desktop. Nah, di sini kita coba klik yang terminal. Jadi caranya itu kalau kita ingin mengkonfigurasi itu di menu Logical ini, teman-teman bisa klik laptopnya, lalu teman-teman klik yang mode desktop ini. Setelah itu teman-teman pilih yang terminal, lalu oke. Kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa langsung konfigurasi gitu ya. Mungkin saya cukupkan materinya sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi.